Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam untuk para dosen dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 2, tugas besar ekonomi teknik, akan menyampaikan atau mempresentasikan analisis dari kelayakan ekonomi proyek apartemen U Residence 3 Karawaci. Perkenalkan, saya Andreas, 15018.022. Teman saya Raffi Pradana, 15018.002. Ahmad Hafiz 15018.012 dan Norma 15018.033. Selanjutnya, saya akan menjelaskan latar belakang dari proyek apartemen U Residence Karawaci ini. Apartemen ini dibangun karena pertumbuhan penduduk yang terus-menerus, ditambahkan dengan pendatang baru yang datang setiap tahunnya, sehingga lahan-lahan di kota besar menjadi semakin sempit, khususnya di daerah Jabodetabek, salah satunya kota Tangerang. Maka dari itu, apartemen ini hadir menjadi solusi dari permasalahan lahan tersebut. Apartemen dinilai menjadi hunian yang praktis untuk hidup di zaman modern seperti sekarang, karena lokasinya yang strategis dan memudahkan aktivitas kita untuk bepergian kemana-mana. Selain itu, hunian ini dapat memaksimalkan lahan daripada hunian konvensional, sehingga dengan lahan yang minimal dapat menampung kapasitas yang maksimal. Selanjutnya akan saya jelaskan tujuan dari tugas besar ini. Yang pertama, menentukan tarif yang sesuai pada proyek, sehingga investasi layak. Yang kedua, melakukan evaluasi terhadap tarif yang telah ditetapkan jika dibandingkan dengan tarif yang berlaku saat ini. Selanjutnya, teman saya akan menjelaskan tentang data-data yang didapat dari proyek ini. Saya akan menjelaskan mengenai pengumpulan data sekunder. Yang pertama, apartemen U Residence 3 Karawaci. Gambaran besar mengenai proyek tersebut adalah yang pertama, berlokasi di Karawaci, Tangerang Selatan, Banten, dengan masa konstruksi 3 tahun, dimulai tahun 2015 hingga tahun 2017, dengan masa operasi selama 30 tahun. Selanjutnya ada suku bunga yang kami dapat dari web Bank Indonesia. Lalu kami hitung nilai rata-rata tiap tahunnya. Lalu juga ada data laju inflasi yang kita dapat dari web Bank Indonesia juga, dan kami hitung nilai rata-ratanya juga. Lalu setelah itu kami hitung nilai suku bunga terinflasi dari kedua data yang telah kami dapat, dan didapat nilai rata-rata sebesar 11%. Selanjutnya, ini ada grafik dari suku bunga yang tadi. Lalu data biaya proyek. Biaya proyek pada proyek ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, biaya operasi dan maintenance, terdiri dari gaji pegawai sebesar 1.500.000.000 pada tahun 2018 dan naik 5% tiap tahunnya. Biaya listrik sebesar 1.900.000.000 tiap tahunnya. Biaya air sebesar 3.100.000.000 tiap tahunnya. Biaya operasi sebesar 15% dari service charge. Biaya maintenance sebesar 30% dari service charge, dan terjadi tiap 5 tahun. Selanjutnya ada biaya investasi proyek sebesar 500 miliar yang terjadi pada tahun 2015. Lalu ada biaya pendapatan atau tarif yang terdiri dari penjualan unit pada tahun 2018 sebesar 300 miliar, pada tahun 2019 sebesar 400 miliar, dan pada tahun 2020 sebesar 46 miliar. Dan juga ada biaya service charge sebesar 20.000 tiap meter perseginya dan naik 5% tiap 5 tahun. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya akan dibahas mengenai rancangan arus kas. Rancangan arus kas ini dibuat untuk mengetahui bagaimana aliran kas uang masuk dan uang keluar dari proyek
yang akan dikerjakan, yaitu proyek apartemen U Residence Karawaci. Nah, di sini rancangan arus kas ini diperlukan adalah data perhitungan pemasukan dan pengeluaran proyek, yang mana tadi telah dijelaskan oleh teman saya mengenai biaya pengeluaran dan pendapatannya, di mana pendapatan berdasarkan dari service charge dan penjualan, sedangkan pengeluaran itu berdasarkan investasi awal, biaya operasional, dan maintenance. Kemudian berdasarkan data biaya aktual yang didapatkan tadi itu semua ditabulasikan sesuai dengan umur layannya. Karena masa konstruksi berawal di 2015 hingga 2018, berarti ada waktu 3 tahun di mana itu dilakukan konstruksi, maka tidak ada pendapatan sama sekali. Nah, di sana semua data yang ada dikonversi ke tahun 2020. Maka dari itu, arus kasnya itu dibuat dari tahun 2020 hingga 2053. Mengapa? Karena usia layan dari apartemen ini selama 30 tahun, yang mana apartemen ini baru mulai dihuni 3 tahun setelah dibangun, yaitu 2023. Maka dari itu 30 tahunnya adalah 2053. Kemudian, data yang digunakan untuk perhitungan juga, dari perhitungan sebelumnya didapatkan untuk MAR-nya dari BI rate rata-rata 4%, margin yang diharapkan 5%, sehingga diambil MAR sebesar 5%. Berikut adalah, rancangan arus kas yang dibuat. Nah, seperti ini. Jadi, data yang seharusnya 2015 hingga 2018 dan seterusnya itu dikonversi ke tahun 2020 karena asumsinya proyek ini akan dimulai tahun 2020 untuk mengetahui kelayakannya. Dalam perubahan dari nilai 2015 ke 2018 itu menggunakan nilai suku bunga terinflasi yang telah dihitung sebelumnya. Terlihat di sini untuk tahun ke-0, 1, 2 itu tidak ada revenue dan tidak ada operational maintenance, hanya ada cost karena memang itu investasi awal yang terjadi untuk melakukan pembangunan konstruksi. Selanjutnya, di tahun ketiga telah terjadi penghunian pada apartemennya, maka dari itu revenue dan operational maintenance sudah terjadi. Untuk data awal ini kami konversikan dari data yang ada menjadi data yang terlihat pada tabel pada layar. Selanjutnya, dihitung perhitungan net cash flow-nya dengan mengubah nilai-nilai yang ada itu ke nilai present value-nya itu. Kemudian dijumlahkan antara revenue, cost, dan operational maintenance, di mana pemasukan merupakan revenue dan pengeluaran merupakan cost dan operational maintenance. Sehingga didapatkan net cash flow seperti pada kolom yang paling kanan, dari mulai tahun ke-0 hingga tahun ke-33. Lanjut. Nah, ini adalah cash flow diagram yang telah kami dapatkan. Untuk yang pertama, yang sebelah kiri, yang cash flow diagram merupakan nilai cash flow diagram yang merupakan data awal, belum net cash flow-nya ini cash flow maksud saya ini cash flow diagram untuk menjelaskan biaya cost, kemudian revenue-nya seperti apa, dan operational maintenance. Untuk cost-nya terlihat warna biru tua, revenue-nya warna biru muda. Ini di 3 tahun pertama setelah dilakukannya penghunian, itu terjadi lonjakan yang sangat tinggi karena memang di situ terjadi penjualan unit. Untuk selanjutnya, operational maintenance itu juga kecil juga dan seperti tergambar. Selanjutnya untuk net cash flow-nya, itu juga dibuat seperti gambar yang sebelah kanan, yaitu perhitungan terlihat bagaimana akhirnya bisa kembali mendapatkan keuntungan dari kas proyek tersebut. Next. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai analisis ekonomi teknik yang kami lakukan untuk mengetahui kelayakan dari proyek ini. Next. Yang pertama, analisis ekonomi teknik yang dilakukan adalah net present value. Nah, di sini kita mengecek bagaimana penjumlahan dari revenue, operational maintenance, dan cost-nya ini apakah bisa menghasilkan nilai NPV yang lebih besar daripada 0 atau NPV yang positif. Kemudian kami mendapatkan nilai NPV tersebut 191 miliar. Maka kami anggap proyek tersebut layak. Selanjutnya, dengan benefit cost ratio dilakukan 2 metode, yaitu konvensional dan modified. Untuk yang konvensional didapatkan benefit cost ratio-nya sebesar 1,185 dan dengan metode modified benefit cost ratio-nya didapatkan 1,217. Sehingga dengan kedua
nilai tersebut yang lebih dari 1, maka proyek layak. Next. Selanjutnya analisis internal interest rate. Nah, di sini kami menghitung dari data awal, kemudian kami jumlahkan untuk bisa menghasilkan cash flow, dan kami lakukan penjumlahan dengan NPV atau net present value, di mana untuk IRR ini kami lakukan bagaimana caranya atau kami goal seek agar NPV yang didapatkan bisa sama dengan 0. Jadi dengan internal interest rate ini didapatkan dengan goal seek sebesar 14,8%, yang mana nilai IRR ini telah melebihi MAR. Dengan demikian, proyek tersebut masih dianggap layak. Next. Kemudian untuk analisis payback period sama seperti perhitungan sebelumnya, tapi ini digunakan project balance. Project balance itu dengan menjumlahkan dengan dilakukan dengan project balance dengan I sebesar MAR, sehingga didapatkan N atau payback period itu di tahun ke-3,83 atau kami bulatkan ke tahun keempat. Next. Nah, selanjutnya ada analisis sensitivitas perubahan nilai revenue terhadap NPV. Nah, ini dengan besar perubahan mulai dari minus 40% hingga plus 40%, dari kami menghitung present value cost, present value OM, present value revenue, dan NPV-nya dengan berbagai perubahan persenan yang dilakukan. Yang pertama ini dilakukan perubahan terhadap revenue-nya dengan OM dan cost yang tetap sama sehingga didapatkan nilai NPV demikian. Selanjutnya. Kemudian untuk perubahan O dan M juga dilakukan yang sama dengan besar perubahan minus 40 hingga plus 40%, dan didapatkan hasil demikian. Baik, dilakukan di sini perubahan OM, maka untuk PV cost-nya dan PV revenue-nya memiliki nilai yang sama, kemudian untuk O dan M-nya dilakukan perubahan sesuai dengan besar perubahan persenan yang telah dibuat, sehingga didapatkan NPV demikian. Next. Dengan dua perubahan tersebut, yaitu pada revenue dan O dan M, didapatkan grafik seperti ini. Selanjutnya untuk evaluasi hasil akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai evaluasi hasil dari analisis ekonomi teknik yang sudah dilakukan tadi. Oke. Nah, yang pertama dari net present value kita dapat kurang lebih 191 miliar. Nah, di sini karena net present value-nya lebih besar dari 0, maka proyek ini disebut layak untuk dikerjakan. Dan yang kedua dan ketiga ada tentang benefit per cost. Yang pertama adalah benefit per cost konvensional yang bernilai 1,185. Nah, karena 1,185 lebih besar dari 1, maka dapat disimpulkan juga bahwa proyek ini layak berdasarkan benefit per cost konvensional. Dan yang kedua adalah benefit per cost modified yang bernilai 1,217. Dan karena lebih besar dari 1, maka proyek ini layak berdasarkan kedua B per C. Yang keempat, ada analisis IRR dengan acuan MAR 9%. Karena IRR yang kita dapat adalah 14,8, lebih besar dari 9%, maka proyek ini layak. Dan tadi sudah dijelaskan bahwa payback periodnya akan ada di tahun keempat dengan kita total tahun layan dari apartemen itu 30 tahun, sehingga kita bakal mendapatkan untung, sehingga bakal layak untuk dikerjakan. Dan selanjutnya akan meninjau mengenai sensitivitas yang dari revenue. Nah, di sini tuh ada perbedaan dengan sensitivitas dengan O&M. Kalau dari O&M tuh dia tidak terlalu sensitif, dia relatif tidak sensitif. Dari min 40% sampai 40% tuh dia NPV-nya lebih besar dari 0. Dan perubahannya tidak banyak berdasarkan grafik yang tadi sudah dilihat. Nah, sedangkan kalau yang revenue, dia dari min 20% sampai min 40% tuh NPV-nya kurang dari 0. Dan kalau min 10% sampai 40%, NPV-nya lebih besar dari 0. Sehingga di sini revenue-nya sensitif dibandingkan O&M. Selanjutnya kesimpulan dan saran akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, jadi kesimpulan dari tugas besar kami, next, dari analisis NPV
dapatkan proyek layak dengan nilai NPV sebesar 191 miliar. Untuk analisis benefit cost ratio, proyek dinyatakan layak dengan nilai B per C konvensional 1,185 dan modified 1,217. Untuk analisis IRR, proyek dikatakan layak dengan nilai IRR sebesar 14,8%. Untuk analisis payback period, proyek dikatakan layak karena payback terjadi pada tahun keempat. Dan terakhir dari analisis sensitivitas, perubahan revenue lebih sensitif daripada perubahan OM. Dengan perubahan lebih dari 30%, min 30% maksud saya, dapat membuat proyek menjadi tidak layak atau nilai NPV-nya menjadi negatif. Next, Pak. Saran dari kami terkait pengerjaan tugas besar ini, yang pertama, karena data yang kami cari bersumber dari internet, diharapkan data dicari dari sumber yang lebih kredibel, agar data lebih akurat, atau bisa menggunakan data dari perusahaan-perusahaan terkait, sehingga data yang didapatkan adalah data yang sebenarnya. Yang kedua, mengurangi penggunaan asumsi karena dapat mengurangi keakuratan dari analisis. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.